Hai semuanya, kembali lagi dengan saya di channel Box. Pada kesempatan kali ini, saya akan merangkum sebuah film berjudul Yang Xian Legend. Film ini akan menceritakan seorang pemuda yatim piatu yang ternyata ia adalah reinkarnasi Dewa Erlang, serta ia berhasil mengalahkan demon yang menyerang penduduk desa. Penasaran dengan filmnya? Yuk kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan menjelaskan bahwa dahulu kala Dewa Yunhua dihukum di penjara di bawah Gunung Taohua karena melanggar hukum langit dengan jatuh cinta kepada manusia. Hal itu mengakibatkan putranya yaitu Dewa Erlang harus dilahirkan sebagai bayi dan ia perlu bereinkarnasi 1000 kali agar ia dapat diterima oleh kekaisaran surgawi. Kemudian scene berganti di desa Huyang dengan memperlihatkan Jikan, yaitu seorang dukun yang sedang melakukan ritual bersama anaknya yang memiliki nama Huanling. Tujuan dari ritual mereka yaitu agar Dewa Erlang bereinkarnasi di desa Huyang untuk mengalahkan demon yang setiap tahun menyerang desa Huyang. Setelah itu, mereka berdua mendatangi rumah tukang Kayuli karena hanya istri tukang Kayuli satu-satunya wanita hamil yang akan melahirkan di desa Huyang. Namun, tak sesuai yang diharapkan, ternyata istri tukang Kayuli melahirkan bayi berjenis kelamin perempuan. Tak lama kemudian, demon muncul menyerang penduduk desa Huyang dan penduduk yang ketakutan berlari untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Jikan yang putus asa karena Dewa Erlang belum juga muncul, akhirnya ia bertemu dengan demon dan ia lenyap dimakan demon. Sementara itu, Huanling yang sedang mencari ayahnya, tak disengaja ia menemukan seorang bayi bercahaya yang tergeletak sendirian. 20 tahun kemudian, di suatu tempat, ketika 3 perampok sedang merampok seorang pria bersama anaknya, terdapat seorang pemuda yang menghentikannya. Ternyata pemuda tersebut adalah bayi yang ditemukan oleh Huanling dan kini sudah tumbuh dewasa serta ia memiliki nama Yang Xian. Pada saat Yang Xian berdebat dengan perampok, tiba-tiba Huanling datang menyerang para perampok serta ia mengatakan kepada para perampok bahwa Yang Xian adalah dewa. Dan akhirnya para perampok tersebut bergegas untuk pergi. Malam harinya, Yang Xian masih tak percaya dengan perkataan Huanling yang selalu menyebutnya Dewa Erlang. Kemudian Huanling menceritakan bahwa Dewa Erlang berada di bumi untuk menaklukkan demon dan kembali ke kekaisaran surgawi. Keesokan harinya, Huanling mengumpulkan penduduk desa dan ia mengatakan kepada semuanya bahwa Yang Xian adalah Dewa Erlang yang akan menyelamatkan mereka dari demon yang selama ini menyerang. Namun, tak ada satupun penduduk desa yang mempercayainya. Tiba-tiba, terdapat kalajengking yang menyengat leher Yang Xian sehingga ia terjatuh serta penduduk yang melihat menyebut mereka pembohong. Tak lama kemudian, awan hitam muncul disertai munculnya demon yang menyerang penduduk, dan semua penduduk berlari untuk menyelamatkan diri. Sedangkan Huanling bersama Yang Xian, mereka berdua mencoba melawan demon dengan kemampuan mereka. Namun sayangnya, Yang Xian tertarik demon untuk dimakan, dan tiba-tiba mata ketiga di jidat Yang Xian bercahaya, serta muncul petir dari langit menyabar demon sehingga tubuh demon hancur. Kemudian, penduduk yang melihat hal itu bergegas menghampiri Yang Xian, dan kini semua penduduk mempercayai bahwa Yang Xian adalah Dewa Erlang, serta mereka meminta maaf karena sebelumnya tak mempercayai Yang Xian. Namun terjadi sesuatu yang aneh dengan Yang Xian karena seharusnya setelah ia mengalahkan demon maka ia akan berubah menjadi dewa, namun kini ia tidak berubah. Sementara itu penduduk desa mereka menemukan seorang wanita hamil tergeletak yang muncul dari dalam perut demon, dan tak ada satupun di antara penduduk yang mengenal wanita tersebut. Sedangkan Huanling, ia menduga bahwa wanita tersebut adalah demon dan ia meminta Yang Xian untuk membunuh wanita itu supaya Yang Xian dapat menjadi dewa. Namun Yang Xian menolaknya karena ia percaya bahwa wanita itu hanyalah manusia biasa. Tak lama kemudian, terdapat seorang pria tua bernama Suhu yang menghampiri wanita itu dengan menyebutnya kakak. Dan rupanya wanita itu memiliki nama Sisuan. Tiba-tiba Sisuan muntah darah hitam dan seketika ia berubah menjadi demon serta ia membunuh Suhu bersama penduduk lainnya. Mengetahui hal itu, Yang Xian berusaha mengejar demon yang kabur, namun sayangnya demon berhasil melarikan diri dan Yang Xian akhirnya merasa bersalah. Malam harinya, Yang Xian menemui Huanling dengan mengatakan bahwa ia ingin membunuh demon. Oleh karena itu, Huanling memberi perjanjian kepada Yang Xian yang berisi Yang Xian harus menuruti perkataan Huanling. Dan jika Yang Xian menjadi dewa, Huanling meminta Yang Xian untuk tidak melupakannya. Di tempat lain, terdapat seorang tabib yang mengecek penyakit seorang pemuda bernama Yi Jiao, yaitu putra dari orang kaya yang memiliki nama Huang. Namun, setelah mengetahui penyakit Yi Jiao yang aneh, tabib itu yang tak mungkin bisa menyembuhkan penyakit Yi Jiao langsung melarikan diri. Tiba-tiba, terdapat pendeta tahu bernama Tian Yuan yang muncul di sana dengan tujuan ingin mencoba untuk mengobati Yi Jiao. Rupanya, selama ini sudah lebih dari 100 tabib gagal menyembuhkan Yi Jiao. Kemudian Tian Yuan langsung berusaha mengobati Yi Jiao menggunakan kekuatan spiritualnya.
Setelah Huang memberikan beberapa perhiasan miliknya kepada Tian Yuan, akhirnya Tian Yuan mengatakan bahwa penyakit hijau disebabkan oleh karma di kehidupan sebelumnya. Dan cara untuk menyembuhkan penyakit itu, ia menyuruh Huang untuk pergi 250 km ke barat, serta wanita pertama yang akan ditemuinya adalah istri yang dijodohkan untuk Yi Jiao. Setelah mereka menikah, maka penyakit hijau akan hilang. Mengetahui hal itu, Huang menyuruh anak buahnya pergi ke barat mencari wanita yang akan menjadi istri Yi Jiao. Sementara itu, Yang Jian bersama Huanling ingin bertanya tentang si Xuan yang menjadi demon kepada Su Wu. Dan kini mereka berada di padang pasir karena di sekitar sana terdapat sebuah hutan yang menjadi tempat berkumpulnya orang-orang yang baru meninggal. Dan akhirnya mereka melihat kaki gaib serta mereka mengikutinya. Menggunakan mata ketiganya, Yang Jian melihat alam gaib yang dimana terdapat roh orang-orang yang baru meninggal akan memasuki gerbang roh. Kemudian Yang Jian berusaha mencari Su Wu di antara para roh lainnya dan akhirnya ia melihat Su Wu. Namun sayangnya ketika ia ingin menghampiri Su Wu, terdapat penjaga seperti malaikat yang menghadangnya. Karena hal itu, Yang Jian memperkenalkan dirinya kepada penjaga bahwa dirinya adalah Dewa Erlang, namun penjaga yang tak mempercayainya malah ingin membawa Yang Jian pergi. Tiba-tiba Yang Jian mengeluarkan kekuatan petirnya untuk menyambar penjaga sehingga terjadi ledakan yang luar biasa. Setelah itu, penjaga kini tunduk kepada Yang Jian dan akhirnya Yang Jian dapat bertemu dengan Su Wu. Kemudian Yang Jian memastikan apakah wanita yang keluar dari perut demon adalah kakak Su Wu kepada Su Wu. Su Wu menjelaskan saat adiknya yaitu si Xuan berumur 17 tahun, ia pergi ke kuil Ciwu untuk menjadi biarawati dan wanita yang keluar dari perut demon memiliki wajah sama persis dengan adiknya. Setelah itu, ketika Yang Jian kembali ke alamnya, Huanling tak ada di sana. Ternyata Huanling dibawa oleh anak buah Huang menuju rumah Huang. 3 hari berlalu, akhirnya anak buah Huang tiba di rumah Huang dengan membawa Huanling. Ketika Huanling mencoba untuk melarikan diri, ia bertabrakan dengan Yi Jiao sehingga mereka terjatuh, dan Yi Jiao terpesona melihat para cantik Huanling. Beberapa waktu kemudian, Huanling masih dalam keadaan mabuk karena sebelumnya dipaksa meminum arak. Kini ia berada di dalam pesta pernikahannya dengan Yi Jiao. Dan ketika proses pernikahan antara mereka berdua dimulai, Yang Jian yang ternyata sudah berada di luar mengamuk, dan ia meminta Huang untuk melepaskan Huanling dengan mengatakan bahwa ia adalah suami Huanling. Namun karena mereka tak mempercayai Yang Jian, akhirnya Yang Jian marah sehingga semuanya ketakutan. Kecuali Tian Yuan, ia ingin beradu kekuatan dengan Yang Jian. Setelah Yang Jian mengeluarkan kekuatan petirnya, menggunakan jurus menghilangnya, Tian Yuan melarikan diri. Kemudian karena sudah tak ada yang berani dengan Yang Jian dapat leluasa membawa Huanling pergi. Tak lama kemudian terjadi perdebatan antara Huang dengan Yi Jiao karena Huang ingin mengumpulkan tabib untuk mengobati Yi Jiao, namun Yi Jiao menolaknya karena ia ingin hidup bersama orang yang ia cintai yaitu Huanling. Dan Yi Jiao langsung bergegas untuk mengejar Huanling. Sementara itu di kuil Ciwu, terdapat 2 remaja yang bertanya kepada Master Taoisme tentang larangan untuk pergi ke belakang gunung di kuil Ciwu. Namun Master malah memarahi mereka berdua karena mereka ingin pergi ke sana. Setelah itu, 2 remaja tersebut dihukum untuk menyalini kitab suci, namun mereka berdua malah pergi ke suatu tempat dan di sana mereka menemukan sebuah buku. Buku tersebut berisi 60 tahun yang lalu terdapat seorang wanita bernama Si Xuan yang ingin menjadi dewi dan ia pergi ke kuil Ciwu untuk berlatih Tao. Suatu hari, Si Xuan berlatih Tao di belakang gunung namun ia dilahap oleh demon. Setelah itu, 2 remaja tersebut dihukum oleh Master karena mereka berdua ketahuan membaca buku terlarang tersebut. Tiba-tiba, demon muncul di sana membunuh mereka bertiga dan terdapat seorang pria bernama Jin Wu yang ingin melawan demon. Anehnya, ketika demon menyentuh tempat dupa, ia terpental. Sementara itu, Yang Jian bersama Huanling kini berada di suatu tempat dan Yang Jian menanyakan tentang kuil Ciwu kepada Huanling. Tak lama kemudian, ketika demon dengan Jin Wu sedang bertarung, tiba-tiba Yang Jian bersama Huanling tiba di sana. Dan karena petir Yang Jian yang nyasar, akhirnya demon dapat melarikan diri. Setelah itu, pada saat Yang Jian bersama Huanling ingin pergi mencari demon, Yi Jiao muncul di sana menemui orang tercintanya yaitu Huanling. Kemudian Jin Wu yang mengetahui bahwa Yi Jiao kaya raya, ia meminta Huanling untuk menikah dengan Yi Jiao supaya mereka dapat membunuh demon. Karena pada saat demon menyentuh tempat dupa yang terbuat dari emas, ia terpental, sehingga mereka berencana membuat jaring yang terbuat dari emas milik Yi Jiao untuk menjebak demon. Dan akhirnya demi mereka dapat membunuh demon, akhirnya Huanling bersedia untuk menikah dengan Yi Jiao. Semenjak saat itu, mereka mempersiapkan rencana mereka dan Yang Jian berlatih untuk mengendalikan petirnya. Sedangkan Yi Jiao bersama anak buahnya, mereka mengambil emas-emas milik Huang secara diam-diam. Dan akhirnya menggunakan bantuan ketapel Yang Jian dapat mengarahkan petirnya, serta Yi Jiao berhasil membuat jaring dari emas. Keesokan harinya, mereka bersiap-siap untuk menjalankan rencana mereka di tengah padang pasir. Terlihat mereka telah menyiapkan panah besar dan juga jebakan jaring emas.
Kemudian karena demon haus darah, mereka akan membawa demon ke jaring emas dengan bantuan aroma darah segar. Dan setelah demon terperangkap, menggunakan petirnya Yang Jian akan menusuk jantung demon. Tiba-tiba Yijiao muntah darah. Oleh karena itu, mereka akan menjadikan Yijiao sebagai umpan demon agar demon terperangkap jaring emas. Tak lama kemudian, setelah mereka meninggalkan Yijiao di sekitar jaring sendirian, akhirnya demon muncul di hadapan Yijiao. Namun sayangnya, karena ketakutan, Yijiao malah yang terperangkap jaring, dan Huanling yang melihat bergegas mendekati demon untuk menarik perhatian demon. Namun karena menyelamatkan Huanling, Yang Jian harus tertusuk tangan demon, dan Yang Jian menggunakan kesempatan itu untuk menusuk jantung demon sehingga demon hancur. Kemudian mereka menghampiri Yang Jian, dan mereka menemukan bayi yang bercahaya di sekitar Yang Jian berada. Sedangkan Yang Jian kini tubuhnya mati, namun jiwanya telah menjadi dewa dan kembali ke kekaisaran surgawi. Setelah kepergian Yang Jian, mereka berempat akan berpisah dengan Jinwoo karena Jinwoo akan melakukan upacara penenangan roh demon. Kemudian menggunakan loncengnya, Jinwoo memanggil roh Zixuan, dan rupanya mereka sudah saling kenal sejak dulu. Ternyata 60 tahun yang lalu Jinwoo menyegel Zixuan dalam bayangan, dan Zixuan menjadi demon agar anak mereka tak dapat terlahir dengan alasan untuk mempertahankan posisi dewa Jinwoo. Yang berarti Jinwoo adalah dewa, lebih tepatnya ia adalah putra Kaisar Gyo, sedangkan Zixuan hanya manusia, serta percintaan mereka terlarang karena perbedaan tersebut. Kemudian setelah mereka bertemu kembali dan membahas takdir mereka, Jinwoo melenyapkan jiwa Zixuan. Sementara itu, dalam perjalanan pulang, Huanling bersama yang lainnya dihadang oleh Jinwoo. Rupanya tujuan Jinwoo menghadang mereka karena ia ingin bertanya kepada Huanling tentang cinta antara dewa dengan manusia. Dan Huanling yang mencintai Yang Jian, ia akan berusaha melupakan Yang Jian karena Yang Jian sudah menjadi dewa serta ingatannya akan hilang. Selain itu, rupanya Huanling mengetahui bahwa anak Zixuan juga setengah dewa karena anaknya bercahaya. Dan karena Huanling mengetahui hal itu, Jinwoo menyerang dan ingin memusnahkan mereka agar tak ada yang mengetahui tentang hubungannya dengan Zixuan. Karena berusaha melawan Jinwoo, Yijiao terluka dan ia harus berpisah dengan Huanling karena ia mati saat itu juga. Setelah itu, Jinwoo berubah ke wujud aslinya menjadi dewa, kemudian ia menyegel Huanling ke dalam bayangan seperti yang pernah ia lakukan kepada Zixuan. Dan jika Huanling memiliki kebencian di dalam dirinya, maka ia akan berubah menjadi demon seperti Zixuan. Sementara itu di kekaisaran surgawi, kini Yang Jian sudah menjadi dewa sejati karena ia telah berhasil menaklukkan demon 1000 kali. Setelah itu, karena ia masih mengingat Huanling, ia turun ke bumi kembali untuk menemui Huanling. Namun, ia hanya menemukan benda milik Huanling. Maka dari itu, Yang Jian langsung menyerang Jinwoo yang ada di sana, dan ia meminta Jinwoo untuk melepaskan Huanling. Dan karena Jinwoo tak mau melepaskan Huanling, pertarungan yang dahsyat antara dua dewa pun terjadi. Sementara itu, Huanling kini mengingat Yang Jian dan kebencian muncul dalam dirinya. Ketika Yang Jian ingin dibunuh oleh Jinwoo, Huanling yang kini sudah berubah menjadi demon, ia mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan Yang Jian sehingga ia harus lenyap. Dan karena kepergian Huanling, Yang Jian marah, kemudian ia mengajar Jinwoo tiada ampun serta ia membunuh Jinwoo. Film pun selesai, saya Box pamit, terima kasih dan sampai jumpa.